Halo Ibu dan teman-teman, apa kabar hari ini? Saya berharap semoga Ibu dan teman-teman sekalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Selamat siang, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam video saya kali ini. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang pengertian tunalaras, klasifikasi tunalaras, dan karakteristik tunalaras. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS pendidikan disabilitas tunalaras yang diampuh oleh dosen Bunda Tatik Sugihartatik SPD MPD. Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai terlebih dahulu, saya perkenalkan dulu identitas saya. Nama lengkap saya Maria Oktavia Blandina IPA dengan nomor induk kemahasiswaan 211F10386 dari kelas A6 Prodi Pendidikan Luar Biasa. Mari Ibu dan teman-teman kita lihat secara bersama-sama. Kita melihat pada bagian yang pertama ini yaitu tentang pengertian tunalaras. Di sini saya buat singkat saja ya Ibu dan teman-teman biar mudah dimengerti. Istilah resmi tunalaras baru dikenal dalam dunia pendidikan luar biasa atau biasa disingkat PLB. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna, yaitu kurang, dan laras, yaitu sesuai. Maka bila diartikan, tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Ini singkat saja pengertian tentang tunalaras. Sengaja saya membuat singkat supaya mudah untuk diingat, dimengerti, dan dipahami. Yang berikut yaitu klasifikasi anak tunalaras. Pengklasifikasian anak tunalaras banyak ragamnya, di antaranya sebagai berikut. 1. Klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosembra dan kawan-kawan tahun 1992 adalah anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang beresiko tinggi dan yang beresiko rendah. Yang berisiko tinggi yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah yaitu autis dan skizofrenia. Bila dilihat secara umum, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku,
kecemasan dan menarik diri, kurang dewasa, dan agresif. Nah, selain pembagian di atas, masih banyak tingkah laku anak-anak yang dapat digolongkan tunalaras yang belum mendapat pelayanan khusus. Misalnya, anak merasa bahagia bila melihat api. Mengapa? Karena ingin selalu membakar saja. Anak yang suka meninggalkan rumah, penyimpangan seks, dan sebagainya. Yang kedua, sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Guai 1979, Dalla Samuel A. Kirk and James J. Gallagher tahun 1986, yang dialih bahasakan oleh Muhammad Amin dan kawan-kawan tahun 1991 adalah sebagai berikut. A. Anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau atau conduct disorder mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan, seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, dan hiperaktif. B. Anak yang cemas menarik diri atau anxious withdrawal adalah anak yang pemalu, takut-takut, suka menyendiri, peka, dan penurut. Mereka tertekan batinnya. C. Dimensi ketidakmampuan atau immaturity mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tidak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autis. D. Anak agresi sosialisasi atau socialized agresif mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan geng tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Anak yang dikategorikan memiliki kelainan emosi atau emotional distress adalah anak yang mengalami kesulitan menyesuaikan perilakunya dengan lingkungan sosial karena adanya tekanan dari dalam atau inner tension akibat adanya hal-hal yang bersifat neurotik atau psikotik. Indikasi anak berkelainan emosi dapat dipantau dari tekanan jiwa yang ditunjukkan dalam bentuk kecemasan yang mendalam atau dalam bahasa Inggrisnya anxiety neuroticism maupun perilaku psikos. Perilaku anak penyandang kelainan emosi dalam konteks yang lebih besar mengalami penyimpangan penyesuaian perilaku sosial. Kirk 1970. Yang berikut
beberapa bentuk kelainan perilaku atau ketunalarasan yang dikategorikan kesulitan penyesuaian perilaku sosial dan kelainan emosi dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Anak kesulitan penyesuaian sosial. 2. Anak kelainan emosi. 3. Kecemasan mendalam, tetapi kabur dan tidak menentu arah kecemasan yang dituju. Kondisi ini digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri melalui represi. Yang berikut, kelemahan seluruh jasmani dan rohani yang disertai dengan berbagai keluhan sakit pada beberapa bagian badannya atau disebut astenika yang sukar diselesaikan. Alat untuk mempertahankan diri dari kondisi ini melalui penarikan diri dari pergaulan. Yang berikut, gejala yang merupakan tantangan balas dendam karena adanya perlakuan yang kasar atau histerika konversia. Kondisi ini terjadi akibat perlakuan kasar yang diterima sehingga ia juga akan berlaku kasar terhadap orang lain sebagai balas dendam untuk kepuasan dirinya. Yang berikut, anak agresif yang sukar bersosialisasi adalah anak yang benar-benar tidak dapat menyesuaikan diri baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun teman sebaya. Sikap ini dimanifestasikan dalam bentuk memusuhi otorita, yaitu guru, orang tua, polisi, suka balas dendam, berkelahi, senang curang, mencela, dan lain-lain. Yang berikut, anak agresif yang bersosialisasi adalah anak yang tidak dapat menyesuaikan diri di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat, tetapi mereka masih memiliki bentuk penyesuaian diri yang khusus, yaitu dengan teman sebaya yang senasib atau sering disebut geng. Sikap anak tipe ini dimanifestasikan dalam bentuk agresivisme, memusuhi otorita, setia pada kelompok, suka melakukan kejahatan pengeroyokan, serta pembunuhan. Yang berikut, anak yang menutup diri berlebihan adalah anak yang tidak dapat menyesuaikan diri karena neurosis. Sikap anak tipe ini dimanifestasikan dalam bentuk oversensitif, sangat pemalu, menarik diri dari pergaulan, mudah tertekan, rendah diri, dan lain-lain. Sebagaimana jenis ketunaan lain, anak yang dikategorikan berkelainan perilaku atau disebut juga dengan tunalaras dapat dikelompokkan dalam jenjang mulai dari jenjang yang sangat ringan sampai kepada jenjang yang sangat berat. Namun demikian, tidak tersusun secara eksplisit, sebab batas antara jenjang yang satu
dengan yang lain sangat tipis dan samar. Berikut ini ada beberapa pedoman yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan intensitas berat ringannya ketunalarasan. Menurut Riyadi tahun 1978 dan Patton tahun 1991 adalah sebagai berikut. 1. Besar kecilnya gangguan emosi. Makin dalam perasaan negatif, makin berat penyimpangan anak. 2. Frekuensi tindakan. Frekuensi tindakan makin sering dan tidak menunjukkan penyesalan dalam melakukan perbuatan kurang atau tidak baik, makin dianggap berat penyimpangan atau kenakalannya. Yang ketiga, berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Dengan pertimbangan peraturan hukum pidana dapat diketahui berat ringannya pelanggaran termasuk sanksi hukumnya. Yang keempat, tempat dan situasi pelanggaran atau kenakalan dilakukan. Anak yang berani berbuat kenakalan di masyarakat sudah menunjukkan tingkat keberatannya dibanding dengan apabila dilakukan di rumah atau di sekolah. 5. Mudah sukarnya dipengaruhi untuk bertingkah laku baik. Para pendidik atau orang tua dapat mengetahui seberapa jauh tingkat penyimpangan melalui cara yang digunakan untuk memperbaiki anak. Yang keenam, tunggal atau gandanya ketunaan yang dialami. Jika anak tunalaras mempunyai ketunaan lain, maka dia termasuk dalam kategori berat dalam pembinaannya. Dalam buku Psikologi Anak Luar Biasa, Sucihati Soemantri, klasifikasi anak tunalaras secara garis besar menjadi 2, yaitu 1. Anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Dan yang kedua adalah anak yang mengalami gangguan emosi. Tiap jenis anak tersebut dapat dibagi lagi sesuai dengan besar dan ringannya kelainan yang dialaminya. William M. Quickians 1975 mengemukakan bahwa mereka yang mengalami hambatan sosial dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut. A. The semi-socialized child. Anak yang termasuk kelompok ini adalah yang dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas dalam lingkungan tertentu. Misalnya, keluarga dan kelompoknya. Keadaan ini terjadi pada anak yang datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Di lingkungan sekolah, karena perilaku mereka sudah diarahkan oleh kelompoknya, maka seringkali menunjukkan perilaku memberontak karena tidak mau terikat oleh peraturan di luar kelompoknya.
Dengan demikian, anak selalu merasakan ada suatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. B. Children arrived at a primitive level of socialization. Anak dalam kelompok ini, dalam perkembangan sosialnya, berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perhatian dari orang tua yang berakibat pada perilaku anak ini dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. Yang berikut C. Children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan, atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini bersikap apatis dan egois. Demikian pula, anak yang mengalami gangguan emosi, mereka dapat diklasifikasikan menurut berat atau ringannya masalah atau gangguan yang dialaminya. Anak-anak ini mengalami kesulitan dalam menyesuaikan tingkah laku dengan lingkungan sosialnya karena ada tekanan-tekanan dari dalam dirinya. Adapun anak yang mengalami gangguan emosi diklasifikasikan sebagai berikut. A. Neurotic behavior atau perilaku neurotik. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai permasalahan pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Mereka sering dan mudah sekali dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan marah, cemas dan agresif, serta rasa bersalah. Di samping itu juga, kadang-kadang mereka melakukan tindakan lain seperti yang dilakukan oleh anak unsosialis atau yang suka mencuri, bermusuhan. Anak pada kelompok ini dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Keadaan neurotik ini biasanya disebabkan oleh keadaan atau sikap keluarga yang menolak atau sebaliknya terlalu memanjakan anak, serta pengaruh pendidikan, yaitu karena kesalahan pengajaran atau juga adanya kesulitan belajar yang berat. B. Children with psychotic process. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat, sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sehingga tidak memiliki kesadaran diri, serta tidak memiliki identitas diri.
Adanya ketidaksadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf sebagai akibat dari keracunan. Misalnya, meminum minuman keras dan juga obat-obatan. Oleh karena itulah, usaha penanggulangannya lebih sulit karena anak tidak dapat berkomunikasi sehingga layanan pendidikan harus disesuaikan dengan kemajuan terapi dan dilakukan pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Ibu dan teman-teman, kiranya jelas bahwa kelompok neurotik anak mengalami gangguan yang sifatnya fungsional, sedangkan pada kelompok psikotis, di samping mengalami gangguan fungsional, anak juga mengalami gangguan yang sifatnya organis. Oleh karena itu, anak-anak yang termasuk kelompok psikotis kadang-kadang memerlukan perawatan medis. Baik Ibu dan teman-teman, itulah beberapa karakteristik klasifikasi dari anak tunalaras. Sekarang kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu karakteristik anak tunalaras. Karakteristik yang dikemukakan oleh Halhan dan Kaufman 1986 berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. 1. Anak yang mengalami kekacauan tingkah laku dengan ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu suka berkelahi, suka memukul, menyerang, suka mengamuk, membangkang, menantang, merusak milik sendiri atau milik orang lain, kurang ajar, lancang, suka melawan, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan, suka memecah belah, rebut, tidak bisa diam, menolak arahan, cepat marah, menganggap enteng, sok aksi, ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong, tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, cemburu, suka bersoal jawab, tak sanggup berdikari, mencuri, mengejek, menyangkal, berbuat salah, egois, dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah. Inilah ciri-ciri anak yang mengalami kekacauan tingkah laku. Sedangkan ciri-ciri anak yang sering merasa cemas dan menarik diri adalah sebagai berikut, yaitu khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segan, menarik diri dan merasa terasing, tak berteman, rasa tertekan, sedih dan terganggu, merasa rendah diri, dingin, malu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, dan suka berrahasia.
Yang ketiga adalah ciri anak yang kurang dewasa, yaitu pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, dan kotor. Yang terakhir adalah ciri-ciri anak yang agresif bersosialisasi, yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, dan minggat dari rumah. Itulah karakteristik anak tunalaras yang dikemukakan oleh Halahan dan Kaufman. Yang berikut adalah berikut ini akan dikemukakan karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial, emosional, fisik, kesehatan anak tunalaras. Kita lihat yang pertama, yaitu karakteristik akademik. Kelainan perilaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibat penyesuaian yang buruk tersebut, maka dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. 2. Seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan bimbingan untuk tindakan disipliner. 3. Seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolahnya. 4. Seringkali membolos sekolah. 5. Lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit, perlu istirahat. 6. Anggota keluarga, terutama orang tua, lebih sering mendapat panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi. 7. Orang yang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi. 8. Lebih sering menjalani masa percobaan dari yang berwenang. 9. Lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran tanda-tanda lalu lintas. 10. Lebih sering dikirim ke klinik bimbingan. Yang kedua, yaitu karakteristik sosial emosional. Karakteristik sosial emosional anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Karakteristik sosial. Ini terdiri dari masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dan perilaku melanggar aturan sekolah, keluarga, dan rumah tangga. Yang berikut, perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap membangkang atau menentang, dan tidak dapat bekerja sama. B. Karakteristik emosional yang terdiri dari 1. Adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak seperti tekanan batin dan rasa cemas. 2. Adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa.
Yang ketiga, karakteristik fisik kesehatan. Karakteristik fisik kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Seringkali anak merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Ia mudah mendapat kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatannya, merasa seolah-olah sakit. Kelainan lain yang berwujud kelainan fisik seperti gagap, buang air tidak terkendali, sering mengompol, dan jorok. Baik, Ibu dan teman-teman, sekian materi yang saya sampaikan. Satu harapan saya, semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama teman-teman mahasiswa. Dan saya mohon maaf jika dalam pemaparan materi ini kurang pas atau kurang sesuai, dan juga pengucapan kata-kata, terlebih khusus bahasa Inggris atau istilah-istilah kurang pas atau kurang tepat, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.